Saya semoga terdengar dengan baik ya, Bu Anita, suaranya masuk ya? Baik sekali suaranya. Oke, Silakan. baik ya. Karena perjumpaan pertama lagi-lagi setelah Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah untuk Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, untuk keluarga besar LPF dan semua saja yang bergabung pada kesempatan ini. Saya akan membagikan permenungan dalam sebuah tema yang saya rumuskan demikian, saya bagikan poin-poinnya. Demikian. Ya. Sukacita pelayanan. Sukacita pelayanan. Ini yang akan menjadi tema yang akan kita dalami bersama pada kesempatan ini. Untuk yang baru bertemu, perkenalkan saya Diakon Eki Junedi Mosede, sekarang berkarya di Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, Uskupan Agung Medan. Malam ini bertepatan sekali, saya juga ada kunjungan, ada ibadat lingkungan, maka setelah ibadat tadi saya langsung menggunakan salah satu ruangan di umat kita, dan saya live dari Stabat malam ini, Stabat Kabupaten Langkat. Ini tema yang akan saya bagikan, sukacita pelayan. Saya membagikan beberapa pokok bahasan sehingga ya sharing kita lebih terarah seperti biasa. Saya membagikan, nanti kita lihat pengantar singkat yang menjelaskan tentang tema kita, lalu melihat sedikit tentang pelayanan ini ternyata adalah sebuah panggilan, bukan sekedar suatu aktivitas, bukan sekedar suatu kesibukan, tapi suatu panggilan. Lalu saya akan membagikan beberapa tips dalam melayani, pelayanan supaya ada sukacita dalam pelayanan, atau supaya bisa melayani dengan sukacita itu apa saja tips-tipsnya. Nah, itu dia yang akan nanti kita lihat. Dan yang berikut nanti kita lihat sebuah catatan penutup yang garis bawahi kembali lagi tentang tema yang kita renungkan bersama. Kita lihat yang pertama. Secara sederhana mungkin kita harus bertanya. Kalau kita tidak sempat bertanya, saya ajak kita untuk bertanya supaya kita diantar lebih dalam. Apa itu pelayanan sebetulnya? Pelayanan. Kita sering mendengar ya, kalau ke restoran ada pelayan, atau aktivitas seputar kegiatan di gereja kita sebut mau melayani dan sebagainya. Kalau menurut KBBI, sederhananya begini. Pelayanan itu sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain. Semua hal yang kita lakukan untuk orang lain di luar diri kita, itu termasuk pelayanan. Termasuk pelayanan. Itu sederhananya demikian. Namun kita melihat secara rohani, kita melihat. Saya mengikuti apa yang menjadi gagasan satu penulis rohani namanya Henry Nouwen. Dia katakan yang disebut teologi itu kemampuan untuk memandang kenyataan dengan mata dan cara pandang Allah. Jadi kalau kita melihat pelayanan itu dari sudut pandang teologis, secara teologis kita memberi makna, maka akan berbeda sedikit. Jadi bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain, tapi harusnya menjadi begini. Pelayanan itu adalah karya kita bersama Allah bagi orang lain. Tentu sudah memiliki perbedaan makna. Jadi bukan sekedar suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk orang lain, tapi karya kita bersama Allah bagi orang lain. Kita menjadi partner, menjadi tangan kanan Allah, menjadi kolaborator Allah. Begitu. Ini yang disebut pelayanan secara rohani. Lalu demikian, Allah itu selalu lebih tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu ketimbang pada apa yang kita kerjakan. Ya. Sehingga tadi kalau kita sekedar melihat pelayanan sebagai suatu karya kita bagi orang lain, Allah menginginkan sesuatu yang berbeda. Dia ingin supaya apa? Mengapa kita melakukan itu? Itu yang jauh lebih bermakna, yang mungkin jauh lebih memberi makna untuk karya kita sebagainya. Sehingga
niat atau motivasi itu jauh lebih berkenan di hadapan Allah daripada pencapaian-pencapaian yang kita raih. Ini maksud awalnya, kita supaya diberi satu gagasan yang sama, bahwa yang disebut pelayanan tadi pertama berarti mengedepankan apa? Motivasi atau niat. Pada mengapa kita melakukan itu daripada pada apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Ini bagian awal, ini satu penggambaran yang sangat konseptual yang lebih ideal. Lalu berikut kita melihat bahwa pelayanan itu ternyata sebagai sebuah panggilan hidup. Sebuah panggilan. Ketika merumuskan ini saya mengacu pada teks kitab suci ini, perumpamaan tentang Tuhan dan hamba yang tertulis dalam Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Di sana dikatakan bahwa menjadi pelayan itu adalah suatu panggilan. Bukan hanya sekedar satu aktivitas, satu tugas, satu kewajiban, tidak lebih dari itu. Artinya menuntut dimensi lebih. Dikatakan dalam ayat 10, Lukas 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ciri seorang hamba, seorang pelayan yang sejati itu demikian. Jadi dia tidak merasa spesial dengan apa yang dilakukan, tetapi dia merasa bahwa memang dia hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas, apa yang harus kami lakukan. Lalu dalam konteks kita sebagai orang Kristen, berarti kita ini pun sebagai hamba-hamba Tuhan, kita telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu apa? Melayani Tuhan. Itu pekerjaan yang harus kita lakukan. Maka sebetulnya ini kita pun bisa dikatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita menghayati sungguh bahwa panggilan hidup kita juga adalah termasuk bidang ini, pelayanan. Gitu. Dan melayani Tuhan tidak lain adalah dengan melayani sesama. Ini konkretnya, pesan konkretnya. Saya tidak ingin hanya memberi gambaran yang agak ya menyenangkan akal saja, tetapi harus menggugah kita untuk berbuat sesuatu yang lebih. Bagaimana supaya melayani dengan sukacita? Sukacita ada dalam pelayanan kita itu seperti apa? Maka berikutnya kita akan lihat suatu pesan yang lebih aplikatif, lebih konkret, dan yang lebih praktis untuk kita lakukan. Ada 4 tips agar melayani dengan sukacita. Wah, ada tipsnya. Jadi ada resep-resep rahasia. Tips yang pertama kurang lebih begini. Pikirkanlah orang lain terlebih dahulu daripada diri sendiri. Tips yang pertama itu lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Mungkin agak berat, tapi ini tips yang paling utama, paling pertama. Jadi para pelayan itu biasanya begitu memang. Mereka lebih mengutamakan orang lain dan bukan diri. Kita ingat, misalnya kalau kita ke restoran, pelayan-pelayan itu kan mereka melayani makanan, dia utamakan untuk pelanggan, untuk orang lain dulu. Dan kadang mereka harus makan kemudian. Pada intinya begitu Bapak. Apa yang dilakukan oleh para pelayan, mereka pertama-tama lebih mengutamakan kebutuhan orang lain, baru diri. Tips pertama agar pelayanan itu memang benar-benar menghasilkan sukacita, harus kita lakukan ini. Inilah tanda dari kerendahan hati yang sejati. Ada hubungannya. Jadi kita tidak sekedar mengutamakan orang lain, tapi tindakan melupakan diri. Jadi kita bukan menganggap diri kita kurang, melainkan sebalik. Kita kurang menganggap diri. Lebih mengutamakan orang lain, kurang memperhatikan, atau jadi hamba yang terjadi dengan hamba-hamba dalam arti yang sesungguhnya itu memang mereka kerap melupakan diri mereka. Dan ini tuntutan yang paling pertama sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mengambil bagian juga dalam tugas-tugas kegembalaan begitu. Kita tidak mencari pertama-tama untuk diri kita, tetapi kita mencari pertama-tama kesempatan supaya kita bisa buat sesuatu bagi orang lain. Itu baru suatu pelayanan, suatu aktivitas kita itu bermakna rohani. Ini dia. Ini tips yang pertama.
lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Yang berikut adalah fokus pada apa yang jadi pekerjaan kita. Fokus pada apa yang jadi bagian kita. Fokus pada apa yang jadi bagian kita. Jadi para pelayan itu hanya pikirkan tentang apa yang menjadi pekerjaan mereka, bukan tentang apa yang dikerjakan orang lain. Ini poinnya. Seorang pelayan, dia fokus pada apa yang menjadi tugasnya, bukan pada apa yang menjadi tugas orang lain. Sehingga apa yang menjadi tugasnya dia bisa laksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena apa? Dia tahu ketika dia diberi suatu tanggung jawab, maka orang lain tidak diberi wewenang yang sama seperti yang dia terima. Anggap saja bahwa ketika hal itu dipercayakan kepadanya, orang lain tidak bisa lagi buat. Tidak bisa sama sekali buat hal yang bisa dia kerjakan. Itu, maka dia fokus pada apa yang menjadi bagian. Maka kita bayangkan misalnya dalam satu institusi, ketika masing-masing bagian menjalankan apa yang menjadi pekerjaan, maka yang menjadi bagiannya, maka itu akan menjadi satu institusi yang hidup. Begitupun dalam gereja. Ketika seorang imam menjalankan apa yang menjadi tugas seorang imam, ketika seorang misalnya lektor menjalankan tugasnya sebagai lektor, prodiakon, lektris, penyanyi mazmur, atau pelayan kolektif, penerima tamu, dan sebagainya, maka satu kehidupan yang memang gereja yang hidup akan sungguh-sungguh ditampakkan. Ini. Jadi mereka, para pelayan itu, tidak membanding-bandingkan, tidak mengeritik atau bersaing dengan apa yang orang lain lakukan. Karena apa? Karena tadi mereka fokus dengan apa yang jadi bagian mereka. Apa yang menjadi bagian mereka. Disitulah gagasannya. Jadi ketika sedang sibuk melayani, maka tidak ada waktu untuk mengeritik. Ya, ketika kita sibuk melakukan sesuatu yang baik, kita tidak ada waktu untuk bicarakan keburukan orang. Ketika kita sibuk buat sesuatu bagi orang banyak, maka kita tidak punya waktu untuk melihat keburukan-keburukan orang. Bahkan kita pun lupa akan kekurangan kita. Karena kita terserap dalam karya-karya pelayan. Itu dia. Jadi setiap waktu yang dihabiskan untuk mengeritik orang lain, itu adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk melayani. Nah, ini agak tajam memang bagian sini ajakannya. Ini apa? Waktu yang bisa kita pakai untuk melihat kekurangan-kekurangan orang lain, sebetulnya waktu itu kita bisa gunakan untuk buat sesuatu bagi orang lain. Ketimbang membicarakan keburukannya. Misalnya, tapi saya yakin sebagian yang hadir ini tidak punya hobi untuk itu. Tidak punya hobi untuk bicara keburukan orang lain. Di belakang orangnya, ya. Saya punya feeling itu. Kalau saya salah, ya wajar. Bisa saja feeling saya salah. Tapi saya punya apa namanya, ya, intuisi yang positif lah tentang itu. Artinya apa? Setiap peluang itu tadi, ketimbang kita membandingkan diri dengan orang, mengkritik orang lain, waktu yang sama, tenaga, energi yang sama itu, alangkah baiknya kalau kita pakai untuk buat sesuatu bagi kebaikan. Jadi fokus pada apa yang jadi pekerjaan kita. Ini tips yang kedua yang membuat pelayanan kita itu memang benar-benar hasilkan sukacita. Kita ingatkan kisah tentang Maria dan Marta, sangat akrab saya yakin. Jadi ketika Marta mulai mengeluhkan kepada Yesus bahwa Maria saudaranya tidak membantunya, justru saat itu Marta kehilangan hati pelayan dalam diri. Ingat, mereka ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tetapi juga kehilangan kesempatan untuk bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu yang Marta gunakan saat itu untuk komplain kepada Tuhan, suruh Maria itu datang bantu saya ini pontang-panting sendiri di dapur. Ya kadang ibu-ibu pikir wajar juga ya, betul. Misalnya kita di rumah, kita sedang melayani tamu, ada saudara kita yang justru dia tidak membantu dan sebagainya.
Ini bukan poin soal kerjasama, tetapi soal bagaimana ketika kita sedang melakukan sesuatu bagi orang lain, ketika kita masih mengeluh, sibuk mengkritik orang lain, kita kekurangan nilai dari pelayanan yang kita lakukan. Seluar biasa apapun hal yang kita lakukan itu, kalau ada unsur-unsur itu, makna dari pemberian diri kita menjadi berkurang. Tips yang ketiga, pelayanan yang sukacita. Identifikasikan diri kita dengan Kristus. Ini bahasanya agak sedikit sulit, tapi poin sederhananya begini. Jadi para pelayan sejati itu, karya pelayanan yang kita lakukan itu, harus didasarkan pada Kristus. Artinya apa? Biasanya kalau orang melakukan sesuatu bagi banyak orang, semakin dekat dia dengan Kristus, maka semakin sedikit kecenderungan dia untuk menampilkan dirinya sendiri. Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin sedikit kecenderungan dia untuk dikenal. Karena dia tahu, Tuhanlah yang harus semakin besar dan harus semakin dikenal, bukan diri. Karena kita hanya mengambil bagian dalam karya pelayanannya Tuhan tadi. Ingat, pelayanan tadi definisi di depan. Karya kita bersama Kristus bagi orang lain. Bukan karya kita bagi orang lain, tapi karya kita bersama Kristus. Kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan. Konkretnya masing-masing kita mulai pikir, oh, saya sebagai ibu rumah tangga, karya apa yang Tuhan ingin saya lakukan bagi orang lain? Ya, bagi suami, bagi anak-anak, bagi anggota keluarga yang mana Tuhan titipkan ke dalam rumah kita. Bagi orang-orang yang mana Tuhan percayakan kepada kita. Atau pelayanan bagi seorang pastor, seorang biarawan-biarawati. Ya, untuk apa? Untuk karya tugas-tugas yang mana dia diberi kepercayaan oleh pimpinan dan sebagainya. Dalam hal itulah kita mengambil bagian dalam karya pelayanan. Sangat konkret. Jadi semakin kita dekat kepada Yesus, semakin sedikit kecenderungan kita untuk mempromosikan diri. Misalnya, kalau semakin banyak orang itu tekun berdoa ketika bergabung dengan komunitas LPF, itu bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan berkenan memakai komunitas ini untuk menghimpun banyak orang untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Atau dipertemukan dengan orang-orang yang diundang untuk memberikan tema seperti malam ini. Itu juga bukan karena kemampuan saya untuk misalnya mengobarkan hati ibu bapak, tidak. Tapi karena Tuhan ingin bicara sesuatu melalui apa yang bisa saya bagikan. Ini juga bagian konkret dari pelayanan. Sehingga malam ini saya sudah ceramah 2 kali, saya pun tetap dengan senyum bertemu lagi di sini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bukan saya rencanakan, tapi Tuhan yang sediakan. Sehingga tidak ada yang kebetulan, semuanya rahmat. Kalau kita pikir rohaninya begitu. Inilah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bukan orang yang memuji dirinya yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi kalau kita buka seluruh lembaran kitab suci itu ibu bapak, tidak ada satupun orang yang memegahkan dirinya, yang memuji dirinya sendiri, itu menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Tidak. Hanya orang-orang yang justru semakin melupakan dirinya, semakin berjarak dari apa yang dia lakukan, itulah orang-orang yang dipuji Tuhan. Itulah orang-orang yang dipuji Tuhan. Kalau kita ingat juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu, semuanya bertentangan dengan apa yang dunia kejar. Kalau kamu ingin menjadi yang paling tinggi, jadilah yang terendah. Kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, ambillah tempat paling belakang. Kalau kamu ingin menjadi yang paling besar, jadilah yang paling kecil. Ya, ini konsekuensi dari hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kita mengambil cara-cara begitu. Kalau kita mau menjadi pelayan yang sungguh-sungguh, menjadi pekerja yang sungguh-sungguh ingin Tuhan pakai, pertama jangan pikir, oh bahwa saya akan dikenal, nama saya akan menjadi besar. Tidak. Kalau hanya kita yang dikenal, berarti pelayanan kita
belum berbuah. Karena kita tidak mengantar orang pada Tuhan, tapi membawa orang itu pada diri kita. Dan harusnya ketakutan terbesar setiap pelayan, setiap orang yang membaktikan diri bagi orang banyak, itu harusnya begitu. Kalau hanya sampai pujian itu pada diri kita, maka pelayanan kita belum berbuah. Saya ingat sharing namanya Pastor Dini, dia misionaris yang sekarang sudah sangat sepuh, Pastor OCD asal Philadelphia, Amerika, sekarang tinggal di Jogja. Suatu waktu dia sharing dengan saya. Dia bilang dia ingat waktu selesai misa perdananya, mereka mau pulang ke rumah. Dia duduk satu mobil dengan pamannya yang juga seorang pastor, sudah senior sekali. Dia ingat, Pastor Dini, pada saatnya nanti, kamu ingat ketika kamu pergi, bisa melayani umat-umatmu, kamu pulang dan mendapat banyak pujian, kamu tidak boleh lupa, itu bukan untukmu, tapi pujian itu untuk Tuhan. That's not about you, but that's about God. Dia ingat sekali kesan itu, dan ketika dia sharingkan, dia seperti mau menasihati saya bahwa ketika suatu saat kamu pun pergi dan melakukan sesuatu bagi orang lain, kalau itu berkenan di hadapan mereka, ingat, itu bukan untuk, tapi itu untuk Tuhan. Ini juga harus juga menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin banyak hal yang membuat kita itu dikenang dengan cara yang baik. Kalau kita dipuji karena hal baik yang kita lakukan, puji Tuhan, kita mendapat, anggap itu menjadi satu energi tambahan untuk kita buat lebih lagi bagi orang lain. Tapi jangan sampai itu pencapaian kita. Jangan membuat bahwa itu menjadi target. Dan kalau kita sudah mendapat itu, selesai. Kita tidak bisa lagi buat sesuatu yang lebih. Di situ antisipasi. Jadi kalau kita hanya mengejar pujian, mengejar apresiasi, mengejar feedback yang baik, maka kita akan kecewa kalau itu kita tidak dapatkan. Ya, mungkin misalnya suatu saat Bu Minar dikunjungi pasien yang, aduh kita bantu, Ibu Minar bantu dengan luar biasanya. Pasien itu pulang dengan sukacita dan segala, tapi dia lupa berterima kasih, atau lupa memberikan sesuatu, atau lupa bawa oleh-oleh, lalu kita menjadi kecewa. Oh, mungkin ini hal yang mungkin menjadi teguran Tuhan untuk kita. Mungkin kita belum menjadikan satu pekerjaan, satu profesi kita, satu pelayanan, satu pekerjaan kita ini sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya dan pelayanan Tuhan. Identifikasikan diri kita dalam Kristus. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu kita tidak kehilangan maknanya. Karena kita tahu pada siapa kita mendasarkan diri kita. Tips yang keempat, pelayanan itu bukan kesempatan. Itu adalah kesempatan, bukan sekedar suatu kewajiban. Nah, ini mulai makin konkret. Jadi pelayanan itu adalah sebuah kesempatan, bukan kewajiban. Maksudnya begini, misalnya sebagai seorang diakon, sebagai seorang gembala, saya hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, ya misalnya kunjungan lingkungan kalau sudah berjadwal, melayani komuni, berkhotbah, bagikan renungan dan sebagainya. Artinya saya melakukan itu karena memang untuk itulah saya disiapkan. Tetapi pelayanan lebih luas dari itu. Kita dituntut untuk melakukan sesuatu di luar apa yang harusnya kita lakukan. Itulah pelayanan. Maka pelayanan itu menuntut suatu kesempatan, bukan sekedar suatu wajib. Konkretnya begini, saya mau sederhanakan, Bapak sekalian. Jadi para pelayan itu biasanya apa? Memikirkan pelayanan sebagai suatu kesempatan, bukan saja satu kewajiban. Jadi mereka memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi bayangkan, misalnya kalau orang ada datang ke pastoran, itu, aduh ini butuh misalnya butuh dilayani sakramen, atau butuh pelayanan komuni orang sakit. Karena saya tahu saat itu saya tidak ada jadwal kunjungan, maka tidak harus dilayani. Pelayanan lebih dari itu. Ada kesempatan, ada kebutuhan, maka harus ditanggapi. Begitupun kita. Mungkin ada yang datang ketok pintu rumah kita.
Kalau kita tidak buka, kita tidak pernah tahu. Mungkin satu-satunya kesempatan orang itu untuk datang minta bantuan hanya ke rumah kita. Dia tidak berani pergi ketok pintu rumah lain. Dan dia datang ke rumah kita, lalu kita tidak bukakan pintu. Maka kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk layan. Ya, kerap kali demikian Ibu Bapak. Seringkali kita kehilangan banyak kesempatan untuk melayani karena kita kurang peka dan kurang sigap. Karena kesempatan itu kan tidak seringkali datang. Ya, tidak banyak kali datang. Dia tidak ulang-ulang datang. Kesempatan-kesempatan itu berlalu dengan begitu cepat dan kadang tidak pernah kembali lagi. Tidak pernah kembali. Maka ungkapan yang baik sekali dalam Amsal bab 3 ayat 24 dikatakan, jangan menyuruh sesama menunggu sampai besok, kalau pada saat itu juga engkau dapat menolong. Jangan tunda sampai besok. Jangan katakan tunggu nanti. Kalau saat itu juga kita bisa berbuat sesuatu untuk orang itu. Ini dalam Amsal dikatakan ini. Dan ini bagi saya ini luar biasa. Dan kalau kita renungkan, lihat kembali ke belakang, saya yakin banyak di antara kita punya pengalaman yang membuat kita kadang mungkin menyesal karena kita kehilangan kesempatan untuk buat sesuatu untuk orang lain misalnya. Saya yakin itu. Karena apa? Karena kita menunda. Pelayanan bukan hanya sekadar suatu kewajiban. Di mana ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Dan seorang pelayan yang sejati, jiwa pelayannya itu berjalan seiring dengan nuraninya itu biasanya makin tajam. Dia tuh gelisah. Kalau ada dorongan dari dalam dirinya untuk buat sesuatu kebaikan untuk orang lain misalnya. Kalau dia tidak sempat buat, dia menjadi gelisah. Itu tanda bahwa dia memiliki hati pelayan dalam diri. Saya ingat, waktu di Kupang dulu ketika kami belajar namanya mata kuliahnya Pastoral Kitab Suci, satu dosen kami itu Romo yang sudah sepuh sekali. Sebetulnya harus sudah pensiun tapi masih mengajar. Umurnya sudah 70-an. Dia sharing, suatu ketika dia lewat dengan mobil jeep tuan, mobil Harto. Dia lewat di tempat yang di situ tidak ada jalur angkot. Dia tahu persis. Nah, dia lihat ada seorang ibu dengan anaknya masih kecil berdiri di pinggir jalan seperti menunggu kendaraan lewat, entah tunggu ojek atau bisa jadi tunggu jemputan. Pastor ini lewat dan dia sendiri di mobil ini. Lalu dia lihat, wah ibu ini siang-siang di sini ya, padahal di situ tidak ada jalur angkot. Dia tahu persis di Kupang jalur-jalur tertentu kan angkot tidak lewat. Pastor ini melintas, dia lewat. Sudah berlalu sekitar 100-200 meter, dia mulai berpikir, aduh kenapa tadi saya tidak tawarkan tumpangannya untuk ibu itu. Bisa jadi dia sedang butuh tumpangan. Hatinya mulai bergolak. Akhirnya dia jalan terus, tapi dia merasa ini gelisah. Dia putar lagi arah, dia balik arah, dia kembali ke tempat di mana ibu tadi berdiri dan anaknya masih kecil. Apa yang terjadi di situ? Ibu itu dan anaknya tidak lagi ada di sana. Dia mulai merasa bersalah. Aduh, coba tadi saya coba tawarkan dulu, saya tanya dulu, saya tidak mungkin gelisah begini. Akhirnya dari situ, dia semacam ingat juga perikop kitab suci itu bahwa ketika ada yang menawarimu tumpangan atau menawari untuk berjalan menemani dia sejauh 1 mil, temani dia sejauh 2 mil. Dia semacam ditampar oleh ayat itu. Dia pun mulai membuat janji. Ke depan, di mana ada kesempatan, saya lihat orang butuh tumpangan, saya pasti akan segera berikan tumpangan. Saya akan tawarkan bantuan. Dan itu saya ingat sampai sekarang, sharing yang sangat sederhana itu. Saya juga pikir benar juga. Setiap kesempatan untuk kita buat suatu kebaikan untuk orang lain, tidak pernah datang 2 kali. Bisa jadi orang itu hanya memiliki satu-satunya kesempatan jika bertemu kita. Tapi kalau kita tidak gunakan kesempatan itu, maka dia tidak pernah dapatkan bantuan. Itulah hidup. Kadang memang ada yang menyesal, tapi mungkin ada yang anggap biasa. Tapi karena kita mau menata diri kita menjadi pelayan yang sungguh-sungguh gelisah kalau kita tidak bisa buat sesuatu untuk orang lain.
Padahal kita bisa. Kalau kita gelisah, itu tanda yang baik bahwa dalam diri kita ada semangat melayani orang. Gitu. Dan sebagai catatan penutup, untuk menggarisbawahi apa yang sudah kita renungkan bersama, saya membagikan ini poin. Pertanyaannya, dari tema ini, sukacita pelayanan. Biasanya mana yang harus lebih dulu? Sukacita yang mendahului pelayanan ataukah sebaliknya? Nah, ini menjadi pertanyaan kunci juga. Kalau yang mendahului adalah sukacita, baru kita melayani, artinya kita hanya melayani kalau kita senang saja dulu, maka kalau kita kehilangan sukacita, pelayanan kita menjadi hilang, menjadi mati, tidak berbuah. Tapi sebaliknya, kalau pelayanan yang mendahului sukacita, maka setiap pelayanan yang kita lakukan, itu akan menghasilkan sukacita. Karena kita tidak melayani hanya karena kita senang, atau karena kita sukacita saja kan? Itu dia maksud. Jadi kita harus melayani juga supaya kita mendapatkan sukacita. Coba buktikan. Kalau mungkin kita sulit sekali untuk dapatkan, mungkin aduh tiba-tiba perasaan saya rasa ini. Coba lakukan sesuatu untuk orang lain. Layani orang lain. Buat sesuatu untuk orang lain. Pasti ada satu kebahagiaan, kepuasan tertentu. Nah inilah maka pelayanan menghasilkan sukacita. Jadi kita tidak melayani bukan karena kita senang atau kita sukacita dulu, tapi karena kita dengan pelayanan kita sukacita akan dihasilkan. Maka yang mendahului jelas ya, pelayanan dulu baru sukacita. Tidak bisa ditempatkan lebih dulu sukacita pelayanan. Nah, memang mungkin ada yang protes loh, ini seperti mau menjebak, ini dia akan taruh temanya sukacita pelayanan. Ya, memang ini sebagai satu catatan kritis untuk kita. Jadi dengan melayani, sukacita itu bertumbuh. Dengan melayani, sukacita itu bertumbuh. Sebab, seperti dikatakan tadi, kalau sukacita yang mendahului, maka pelayanan kita akan mati ketika sukacita kita hilang. Kalau mau awet pelayanan kita, maka kita tidak menggantungkan pada perasaan-perasaan yang mudah berubah itu. Entah kita suka atau tidak, kita akan tetap melayani. Karena kita tahu untuk siapa kita lakukan dan bersama siapa kita lakukan itu. Kita melayani bersama Kristus untuk orang-orang lain. Jadi begitu. Sehingga sama halnya, kita tidak melayani untuk memperoleh berkat, tapi kita diberkati untuk melayani. Kita tidak melayani karena kita senang, karena kita bersuka cita terlebih dahulu. Tapi kita melayani supaya kita bersuka cita, supaya membagikan sukacita. Sama halnya pelayanan kita bukan supaya kita selamat, bukan supaya kita dapat berkat, tapi kita diberkati untuk melayani, untuk suatu pelayanan. Sebuah moto yang luar biasa dari seorang penulis rohani berkebangsaan Amerika namanya John Wesley. Dia katakan begini, kerjakan semua hal yang baik yang Anda bisa dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, dan sejauh Anda bisa. Maka kita pun bisa memulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Apapun yang kita bisa, kapanpun kita bisa, kepada siapapun kita bisa. Tetapi anggaplah dan kerjakan seolah-olah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itulah nilai dari pelayanan yang menghasilkan sukacita. Sukacita dalam pelayanan kita itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi pada mengapa kita melakukan itu. Ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Anita.